Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Oleh Erik, saya dari Ciamas. Kebetulan sore ini alhamdulillah bisa hadir di sini untuk memberikan sedikit informasi buat teman-teman. Cuma tadi saya dengar, saya duduk aja deh ya. Santai aja. Tadi saya dengar Pak Amra udah panjang lebar banget. Kebetulan kelihatannya komunitas di sini juga komunitas yang sama ya dari yang di pesantren kemarin, komunitas dari teman-teman yang pernah ikut kegiatan bisnis gitu ya, yang sifatnya online dan semodel-model investasi seperti itulah gitu. Nah, cuma saya mau tambah kasih dari yang disampaikan Pak Amra. Sebenarnya simpel banget ya Pak, buat saya simpel banget. Saya mau tanya, di sini ada nggak yang belum punya rekening? Apakah itu BCA, Mandiri, BNI atau semacam itu? Yang belum punya rekening? Punya semua ya. Punya semua ya. Jadi sudah. Semuanya udah punya rekening ya? Ada nggak rekening yang misalnya taruh 1 juta di rekening, bulan depan jadi 1 juta lebih gitu, ada nggak? Belum pernah punya rekening kayak gitu. Rekening saya seperti itu. Bedanya ya. Pengen nggak punya rekening yang kalau kita taruh 1 juta, bulan depan kita tengok katanya mungkin 1.050.000, 1.100.000, 1.200.000 gitu misalnya. Kalau taruh 10 juta jadi 11 juta, jadi 12 juta. Pernah punya rekening kayak gitu? Belum pernah. Belum pernah. Kalau saya ajak pindahin dari Mandiri atau BCA misalnya, pindahin ke rekening semacam itu, mau nggak? Mau. Ikut bonbit. Beneran ini. Jadi secara prinsip sebenarnya kurang lebih seperti itu. Karena apa yang berbeda antara rekening BCA, rekening Mandiri dengan rekening Exness? Dalam kurung rekening Exness yang mengikuti kopi trade ya. Karena secara prinsip kita juga nggak bikin apa-apa. Bapak kalau punya duit di rekening BCA, terus habis itu diapain Pak? Ditengok ya, ditengokin doang. Kalau punya M-Banking, cek saldo ya, atau hal-hal seperti itu lah. Selain itu apa yang lain? Narik ya kan? Kan nggak ngapa-ngapain ya? Nah mau nggak? Kalau aktivitasnya sama, nggak ngapa-ngapain juga, tetapi rekeningnya dinamis. Karena selama ini yang kita punya itu adalah rekening statis. Gitu, rekening statis. Kalau kita simpan 1 juta, bulan depan jadi berapa? 1 juta juga, mungkin kurang dikit biaya admin gitu ya. Mungkin kurang sedikit. Tapi bedanya kalau di Express, rekening saya di Express, ya bulan ini 1 juta, bulan depan nggak tahu jadi 1.100.000 gitu. Nah bedanya, kalau saya sebagai orang yang bertrading, ya orang yang bertrading, saya melakukan trading. Nah saya lihat teman-teman nggak usah trading, karena kalau saya bicara trading nanti panjang lebar, A sampai Z, panjang itu ceritanya. Tapi teman-teman cukup mengcopy saja apa yang saya lakukan di trading tersebut, sehingga ketika saya profit, teman-teman juga profit. Ketika saya loss, teman-teman juga loss. Kenapa saya bilang ini sangat mudah, sangat simpel, karena tidak ada satu aktivitas pun yang dilakukan selain buka rekening. Kalau kita mau buka akun rekening bank juga repot yang pertama ya, daftar, isi data, ada verifikasi data dan lain sebagainya. Jadi bikin rekening Access sama juga begitu, karena ada verifikasi data, gitu ya. Jadi kita isi daftar, isi data, isi banyak banget datanya yang diisi, kemudian upload KTP, hal-hal seperti itu. Setelah itu ngapain? Setelah itu kita isi dompetnya.
isi rekeningnya, gitu. Kalau punya rekening bank, kalau nggak ada isi juga sama juga bohong ya. Harus diisi juga kan? Di Exness sama juga, isi juga rekeningnya. Setelah itu ngapain lagi? Setelah itu tinggal follow aja, follow copy trade saya, gitu. Dimana kalau saya profit, berarti teman-teman profit. Profitnya berapa? Saya sendiri nggak bisa memastikan dalam satu bulan saya profit berapa. Tetapi secara range ya, pengalaman saya trading, karena saya betul-betul Pak Amra tahu saya hidup dari kegiatan trading. Ya, saya bertrading dari 2006 dan saya sudah keliling Indonesia untuk mengajar trading, bahkan sampai ke Arab pernah. Ini bukan orang Arab yang jadi orang Indonesia juga. Nah, saya bertrading dari 2006 sudah mengalami loss juga besar-besaran gitu ya. Zaman itu zaman jahiliyah banget trading. Nah, sampai kemudian dari pengalaman itu alhamdulillah saya bisa trading for living istilahnya. Jadi trading itu untuk membiayai kebutuhan hidup lah gitu. Ya, trading untuk membiayai kehidupan gitu. Nah, kebetulan kemarin Pak Amra ngobrol tentang Redford gitu ya. Karena sebenarnya Redford itu awal Redford pun Pak Amra kita udah sempat diskusi, ya kita udah sempat diskusi. Jadi saya terbuka aja sama teman-teman. Saya ini sebenarnya salah satu orang yang anti banget sama bisnis managing. Anti banget sama bisnis arisan berantai. Walaupun notabene teman-teman saya itu banyak banget bosnya arisan berantai. Bahkan Panda itu saya tahu siapa yang punya gitu. Kenapa saya bisa punya banyak relasi teman-teman yang akhirnya mereka itu jadi bos-bos arisan berantai? Itu berangkat dari dulu tahun 2011 ketika saya jadi bikin seminar tentang trading. Itu pesertanya sebagian pesertanya itu mereka tahun 2011 itu happening banget tentang kegiatan trading ya. Jadi orang-orang yang biasa bikin bisnis arisan berantai ikut tuh sama seminar saya, jadi saya kenal sama mereka sampai sekarang. Mereka masih banyak berhubungan sama saya gitu, terutama misalnya di mereka ngajak bikin kejahatan gitu. Ini beneran gitu, kita bikin program anu yuk, tapi dia minta saya ikut di belakang gitu, mau dipasang jadi bumper lah gitu ya, supaya orang percaya misalnya. Tapi saya nggak pernah mau gitu. Nah, termasuk Redford, saya sudah sinyalin bahwa ini adalah bisnis arisan berantai sebenarnya. Yang polanya sebenarnya itu aja. Itu dari zaman dulu ya begitu lagi. Kalau kita dulu nyebutnya 4L, lo lagi gitu. Iya. Dan udah tahu ujungnya kemana? Ujungnya pasti scam. Karena itu adalah bubble. Jadi kalau mereka mengatasnamakan trading, semuanya bullshit. Nggak ada yang trading di situ. Bahkan mereka nggak punya trader. Gitu. Mereka hanya mengatur cash in, cash out. Uang masuk berapa, bayar berapa. Nggak mungkin dong mereka sanggup orang sehari sekian persen misalnya. Bapak-bapak ingat, ya, nggak semuanya orang kita, semuanya withdraw. Ada yang senang gulung-gulung, ya, yang profit angkanya doang gitu. Di situ mereka belum punya beban sistem, kecuali yang betul-betul withdraw. Tapi orang kita kan nggak gitu. Apa katanya? Pasti dari mereka juga ada bisik-bisik. Digulung aja, dikompon aja. Coba balik kompon, dibikin simulasi setahun compounding. Setahun kita nggak angka. Betul nggak? Pas mau di-withdraw apa? Keburu sekali. Jadi itu cuma sistem yang dibangun seperti itu, dan teman-teman hati-hati gitu ke depan gitu ya. Kecuali yang saya sih nggak mau bahas dari kacamata agamanya ya. Kecuali yang suka ya silakan aja. Tapi hati-hati gitu. Hati-hati ngajak orang, jangan mengiming-iming, jangan menjanjikan gitu bahwa ini pasti. Apalagi bilang ini bisnis tanpa resiko.
Kalau ada yang bilang bisnis tanpa risiko pasti udah ngaco otaknya. Karena saya tanya, tolong berikan kepada saya, nggak usah dua, nggak usah tiga, satu aja bisnis di dunia ini yang tanpa risiko ada? Ada nggak? Ada nggak? Terus kenapa ketika masuk bisnis nanya, ini ada risiko nggak? Itu mah nggak usah ditanyain kali. Bisnis apa yang tanpa risiko? Ketika kita tawarkan bisnis, nanya gitu pertama tuh, Pak, ini ada risikonya nggak? Saya balik bertanya kalau kayak gitu, Pak, emang ada bisnis yang nggak ada risiko? Semua bisnis ada risikonya. Nah ini penting buat teman-teman, terutama mengenai forex, apalagi forex ya. Forex itu adalah perdagangan valuta asing atau foreign exchange. Ya. Forex ini ternyata adalah bisnis dengan tingkat risiko tertinggi di dunia dari semua bisnis lain. Kebayang nggak? Kalau ada bisnis cilok, dagang cilok, bisnis kargo misalnya, bisnis apa lagi, itu tidak sebanding resikonya dengan bisnis forex. Jadi kalau teman-teman mau masuk ke bisnis forex, harus sadar itu, harus tahu itu bahwa saya mau masuk kepada sebuah bisnis, jenis bisnis yang resikonya paling tinggi di dunia. Makanya terbuka aja 2010, 2009, 2009 ya, saya loss sampai 3,8 M dulu di trading forex. Totalnya ya. Bertahun-tahun tuh bayar utang gara-gara forex. Tapi karena tekanan utang itu jadi pinter. Tapi ini fakta gitu. Saya nggak bisa pernah loss sampai 3,8 M dulu. Sekarang akhirnya saya trading sendiri. Saya punya anak 11. Kebayang ya, anak saya 11 gitu. Dia hidupnya pasti lumayan kan. Istri baru 1, mau nambah sini. Jadi kebayang gitu, dia hidupnya lumayan pastinya gitu. Tapi alhamdulillah melalui trading forex gitu, saya yang dulunya jadi hutang gitu, justru saya bisa beli rumah, beli mobil, ya, beli tanah gitu ya, bisa biaya kehidupan keluarga itu dari forex. 80% dari forex. Sisanya ada sedikit bisnis lain. Gitu. Nah, sekarang ada sebuah teknologi ya, karena teknologi kan update gitu ya. Ada sebuah teknologi yang memungkinkan. Kalau dulu saya ngajarin orang trading itu harapannya supaya orang yang belajar sama saya bisa pintar trading seperti saya. Begitu kan? Ya. Tapi faktanya, ini fakta di lapangan yang real gitu ya. Kebanyakan yang saya ajarin, ya loss juga. Benar ini Pak? Hampir nggak ada tuh orang yang saya ajarin trading, ya sedikit banget lah orang yang saya ajarin ribuan gitu. Yang benar-benar bisa trading for living itu hampir nggak ada. Yang jago teori mah banyak gitu. Oh si Anu trader, mana portofolionya? Loss mulu gitu. Emang dia trading, tapi loss mulu gitu. Ini saya bicara terbuka banget nih, apa adanya aja gitu. Nah, daripada Bapak yang pakai HP nama siapa? Erik. Pak Erik. Pak Erik. Kok kita sama namanya? Jangan-jangan Bapak kita sama itu. Iya mungkin, Bu. Jadi daripada saya harus ngajarin Pak Erik trading, harapannya Pak Erik kan supaya bisa trading kayak saya dong. Ya. Pilih mana Pak? Mendingan saya ajarin trading atau Pak trading? Pak Erik? Pak trading. Pak trading bisa Erik gitu ya. Atau Pak Erik tiba-tiba menjelma seperti saya gitu. Secara ajaib gitu. Ini yang kedua, Pak. Ini yang kedua ya. Karena kalau saya ajarin lama, iya, betul. saya juga rambutnya udah berputih. Ya makanya, Pak. Kalau pintarnya 5 tahun lagi, kelamaan ya.
Jadi mendingan ikut copy trade saya aja Pak. Betul. Kenapa ikut copy trade saya aja? Karena ketika saya buy, melakukan aksi buy, itu pastinya dengan analisa kapan buy, dengan kaidah-kaidah tertentu. Intinya dipikirin banget ya, nggak sembarangan buy. Ya, saya pakai pengalaman saya dan sebagainya untuk melakukan itu. Ketika saya sell juga begitu. Ya. Nah, apa yang saya lakukan itu persis dilakukan juga sama Pak Erik. Ngopi gitu. Karena teknologi ini jadi bisa begitu sekarang gitu. Dulu kan enggak. Jadi kalau saya profit, ya, kalau saya profit 1% misalnya, Pak Erik juga profit 1%. Kalau saya loss 1%, Pak Erik juga loss 1%. Bedanya apa? Saya mah plototin chart, Pak Erik enggak. Asik kan? Ya, saya mah plototin chart. Karena trading itu paling gak enak. Kalau nggak percaya cobain aja. Kelihatannya gampang. Apaan sih cuma nyobain sales, buy sell gitu. Tapi cobain aja. Trading itu paling gak enak. Karena saya nggak tahu ya, saya banyak juga bidang pekerjaan dulu ya, tapi pekerjaan yang paling nggak bisa lepas dari apa otak kita itu trading. Bangun tidur itu bukan baca doa bangun tidur. Bangun tidur itu langsung inget chart. Udah di berapa harganya? Benar-benar kita bisa lepas dari chart itu ketika kita udah pulas. Tidur ya? Iya. Apalagi dulu misalnya nggak punya money management yang baik, uangnya deg-degan terus gitu. Makanya saya sendiri pernah blunder, trading itu pernah blunder. Jadi kalau melihat chart itu apa, enak gitu. Itu pernah masuk di fase itu juga gitu. Saking-sakingnya di kerjaan kok gini banget gitu. Kita nggak bisa piknik. Piknik aja masih di situ otaknya gitu. Ke bawah ya? Iya. Nah, saya dalam keadaan seperti itu, Pak Erik enggak. Asik nggak Pak? Asik lah. Asik kan? Iya betul. Saya profit, Pak Erik profit gitu. Tapi kalau saya minta kemudian, Pak Erik, ya udah gitu, pilihan kedua ya. Iya. Ya, tapi saya minta gini sama Pak Erik, Pak, tapi kan saya yang kerjain. Pak Erik kan cuma ngopi doang, ya. Saya pusing. Saya trading di rekening saya sendiri, pakai duit saya sendiri. Pak Erik juga gitu, di rekening Pak Erik sendiri, duit Pak Erik sendiri. Tapi saya pusing nih. Nah, kalau kira-kira nih, kalau profit, boleh nggak saya minta profitnya 20%? Boleh lah Pak. Boleh. Salaman dulu kita nih, salaman dulu nih. Ya, Ya, boleh, benar ya? boleh. Ya, berarti boleh saya minta profitnya 20%. Sah nggak itu? Sah aja Pak. Sah. Nah, sebenarnya mungkin kayak gitu. Ya, kalau profit, teman-teman bagi itu 20% profitnya. Kalau boleh buat saya, boleh nggak? Boleh banget, orang saya pusing. Betul Pak. Iya dong, saya pusing. Tapi Gomis nggak gitu ternyata. 20% buat siapa? Bagi-bagi Pak. Kita bagi-bagi ke atas aja deh. Supaya apa? Supaya semuanya kebagian gitu. Supaya semuanya ngerasain. Gitu. Supaya semuanya, misalnya gini, nggak semua orang punya modal yang besar, ya, atau dana yang besar untuk misalnya langsung trading di awal. Kita asumsikan deh, kalau misalnya gini, Pak, kebutuhan bulanan berapa? Buat hidup. Yang jangan yang high class ya. Pokoknya yang normal-normalnya sekarang deh. 4 jutaan aja. Cukup 4 juta. Masa Pak? Beneran? Yang paling 4 juta. paling rendah aja Pak. Kita asumsikan misalnya, anggaplah kita trading antara 10 sampai 30% sebulan. Kecilnya 10% lah gitu ya. Berarti Pak Erik butuh dana 40 juta untuk bisa survive nih, membiayai kehidupan 4 juta sebulan. Gitu ya. Yang butuh dana 40 juta. Nah, kalau ada dana 40 juta, dari aman tuh
bisa 4 juta sebulan. Tapi buat yang lain kan nggak punya 40 juta ya kan? Nggak punya 40 juta. Gimana caranya supaya bisa punya 4 juta juga? Padahal dia modalnya cuma 1 juta gitu. Modalnya 1 juta, kalau 10% berapa? 100.000 ya? 100.000 ya, sekali habis. Ya kan? Nah, gimana caranya supaya yang punya modal cuma 1 juta bisa punya penghasilan 4 juta juga? Atau misalnya Pak Erik seperti itu. Tapi saya nggak ada 40 jutanya, tapi pengen bisa covering 4 juta sebulan. Gimana caranya? Nah, kita siapin di Bombage gitu. Ada referral system, ada bonus, ya, ada marketing plan yang dirancang sedemikian rupa sehingga orang yang tradingnya modalnya cuma 1 juta juga bisa punya penghasilan misalnya sampai 4 juta. Dengan apa? Dengan memanfaatkan referral system. Marginnya dari mana? Dari yang 20% profit orang-orang tadi itu. Ya, 20% profit orang-orang tadi itu kita bagi ke marketing plan. Jadi orang yang punya 1 juta juga bisa punya penghasilan sampai 4 juta, 10 juta dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itu tambahannya ya. Tapi kalau teman-teman yang gue nggak suka MLM, gue nggak bisa ngajak orang gitu, gue nggak pintar ngomong gitu, siapin aja modal yang gede, ya kan? Nggak usah ngajak orang, ngapain ngajak orang? Gitu, nggak usah ngajak orang, tapi siapin aja duit 1 miliar kan? Ada nggak Pak? Ya ada Pak. Kalau 1 miliar, kalau 10% aja sebulan 100 juta. Bisa kawin berapa kali? Nah kayak gitu, jadi sistemnya simple, sederhana, nggak ngapa-ngapain selain bikin rekening, dan itu umum ya. Kalau punya BCA atau Mandiri, pindahin rekeningnya ke situ, follow copy trade, ya udah gitu doang. Terus pantau deh, kalau ada profit, withdraw. Karena di sini, kenapa saya bilang relatif aman ya? Karena tradingnya kita di akun kita sendiri. Ya. Jadi kita trading di akun kita sendiri. Kita deposit di akun kita sendiri. Akun kita itu secure banget. Karena bukan di platform abal-abal yang baru nongol bulan lalu ngaku-ngakunya udah berapa tahun. Rodi ketawa. Jadi ini di lembaga yang terpercaya gitu ya, yang punya kredibilitas. Sama kayak saya tanya nih, Pak Erik punya duit di bank apa sekarang? Dari BRI. Bang Emo. Oh Bang Emo, saya tahu Bang Emo. Bang Emo yang ini ya, apa? Yang tanggung renteng gitu ya. Yang dibayar tuh kalau duit. Jadi punya sekarang di BRI. Kenapa taruh uang di BRI? Karena bikin rekening aja BRI Pak. Ya kenapa? Alasannya kenapa memilih BRI? Simpel aja. Yang jauh. Ya karena percaya sama BRI. Betul. Ya kan? Intinya. Kan nggak kenal sama bosnya BRI. Iya. Ya kan? Karyawannya juga nggak kenal, ya kan? Apalagi bosnya gitu. Tapi kenapa taruh uang di BRI? Karena reputasinya BRI dan percaya sama BRI kan gitu. Iya. Padahal kita nggak tahu tuh kita taruh di mana sama dia gitu. Nah sama juga Pak di Exness. Kenapa saya taruh di Exness? Karena saya percaya dengan reputasinya Exness. Ya, saya percaya dengan kredibilitasnya. Itu lembaga terpercaya menurut saya gitu. Makanya saya nyaman taruh uang saya di situ. Gitu. Cuma bedanya kalau saya taruh di BRI, duit saya segitu-segitu aja. Kalau saya taruh di Exness, dinamis Pak. Kalau 10 juta bulan depan karena saya tradingkan sendiri kebetulan ya. Kadang-kadang jadi 12 juta, kadang-kadang jadi 11 juta, kadang-kadang pernah juga jadi 14 juta gitu. Dalam 1 bulan. Kadang-kadang turun, bukan 10 juta, malah tinggal 9 juta. Tapi seringannya mana naik gitu. Karena ada lossnya juga gitu.
Makanya namanya rekeningnya rekening dinamis gitu. Saya nyebutnya itu, saya sendiri mengistilahkannya itu, rekeningnya dinamis. Terus kalau saya butuh duitnya, saya mau cairkan cepat apa lama? Cepat, nggak ada bedanya sama bank. Ya, proses withdrawnya karena pengalaman proses withdraw saya di Express selama saya trading di Express nggak pernah ada lebih dari 10 menit. Seringnya mah 2 menit, 3 menit gitu. Sehari 24 jam. Jadi kalau saya lagi butuh duit, ya udah withdraw aja. 5 menit masuk ke rekening. Ya gesek kan, ya kan? Nggak colokin ATM dah, gitu. Tapi kalau di bank mah statis, ya. Kalau di Express Dinamis. dinamis. Itu aja bedanya. Sekarang pilih mana? Rekening statis atau dinamis? Dinamis. Hah? Dinamis. Dinamis kan? Gitu. Kalau ngajak orang ke BRI, suruh nabung, dapat bonus nggak? Enggak. Kalau ngajak orang nabung di Exness, di rekening dinamisnya, dapat bonus Pak. Gitu. Itu beda-bedanya, jadi pikirnya simpel-simpel aja gitu. Kalau ada yang lebih baik, kenapa enggak? Gitu. Oke, sampai sini paham ya? Tertarik nggak kira-kira? Tertarik sekali, Pak. Wih, kapan mau cuy? Sekarang juga. Betul. Gaskan, Pak. Oke, kayaknya paham ya. Simpel soalnya, simpel banget. Kalau masalah teknis mah, kebetulan kan Pak Amra sudah nyusun tuh jaringan-jaringan yang kemarin kita sempat meeting di pesantren di Pak Ustadz Ilham, tempatnya Pak Ustadz Ilham. Jadi mungkin Pak Amra kemarin tadi malam udah sama Robi udah susun jaringan yang berkaitan sama Redford ya. Nah nanti kalau yang tertarik ya silakan hubungi Robi atau Pak Amra untuk masuk di apa namanya, itu ada power lag kalau nggak salah ya Pak Amra ya. Jadi susunan jaringan-jaringan yang awal-awal lah supaya disusun gitu, silakan hubungi aja. Dari saya cukup sekian, sampai sini dulu, nanti kita lanjut dengan tanya jawab aja. Kalau tanya-tanya silakan gitu. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.